Viralnya foto Lesti yang terbaring lemas di tempat tidur rumah sakit dengan leher yang tampak dipasang gips memang mengguncangkan rasa sedih yang begitu mendalam bagi siapa saja yang melihatnya. Penyanyi yang akrab disapa Dede ini memang tengah berjuang melawan kesembuhan dari sakit yang dirasakannya usai dirinya mengalami KDRT dari sang suami Rizky Bilar, di mana leher yang sempat dicekik oleh Bilar hingga membuat tulang lehernya pun harus bergeser. Melihat hal yang tidak terduga, bahkan juga tidak pantas dilakukan Bilar kepada Lesti. Lantas seperti apakah sahabat-sahabat Lesti seperti Indra Bekti yang begitu prihatin, Soimah yang begitu kecewa terhadap Bilar, hingga Siti KDI yang syok dan juga kaget, di mana kesal akan perbuatan Bilar kepada Lesti yang sudah dianggapnya sebagai adiknya itu. Dan seperti apa tanggapan dokter dengan kondisi leher Lesti? Usai Lesti melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September lalu atas dugaan KDRT, polisi pun akhirnya gerak cepat untuk mengungkap kasus ini dengan menjalani olah TKP di kediaman Bilar. Lantas seperti apa pengakuan ibu RT setempat di mana Rizky Bilar bermukim dan juga tinggal yang mengikuti jalannya TKP di rumah Bilar hingga mengungkapkan bahwa Bilar yang tiba-tiba saja meninggalkan rumahnya saat pihak kepolisian datang. Dan seperti apa polisi yang menyebut bahwa Bilar akan terancam hukuman penjara selama 5 hingga 15 tahun penjara lantaran kasus dugaan KDRT yang menjerat dirinya. Dan bagaimana mantan kekasih Lesti pedangdut Rizky 2R yang turut prihatin ketika melihat kondisi pesakitan Lesti, hingga ia dan kembarannya Rido pun juga turut memberikan doa kepada Lesti agar kuat menghadapi masalah yang kini sedang dihadapi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kasus KDRT yang begitu mengagetkan publik hingga fans garis kerasnya Leslar Lovers, viralnya foto Lesti yang terbaring lemas di tempat tidur rumah sakit dengan leher yang tampak dipasang gips memang mengguncangkan rasa sedih yang begitu mendalam bagi siapa saja yang melihat foto tersebut. Penyanyi yang akrab disapa Dede ini pun kini memang tengah berjuang untuk melawan kesembuhan dari sakit yang dirasakannya usai dirinya mengalami dugaan KDRT dari sang suami Rizky Bilar, seperti halnya tubuhnya dibanting, diseret hingga lehernya pun dicekik hingga membuat tulang leher Lesti menjadi geser. Melihat hal yang tidak terduga bahkan juga tidak pantas dilakukan Bilar kepada Lesti. Lantas, seperti apakah sahabat-sahabat Lesti seperti Indra Bekti yang begitu prihatin hingga turut mendukung keluarga Lesti yang ingin anaknya itu bercerai jika benar Bilar telah melakukan KDRT terhadap Lesti? Ini aku baru mendengar ya dari beritanya barusan itu, ya ternyata memang sudah sebegitu ininya ya lumayan parah ya, sampai harus digips seperti itu gitu kan ya. Jadi ini waduh, sepertinya saya nggak tega ya lihatnya seperti itu gitu. Kasihan Dede nih gitu, sampai harus seperti itu gitu. Jadi kan ini benar-benar membuat ya nggak bisa ngapa-ngapain kan tentunya di sini, bisa membuat mata pencaharian ini sepertinya akan terhambat. Banget sih, sangat menyayangkan banget gitu sampai harus ada KDRT-nya di situ gitu loh. Dan ini
ya bukan settingan atau bercandaan atau suatu sensasi ya, karena ini udah serius, udah tingkatnya udah sangat serius. Yang saya dengar memang dari bapaknya ya, yang ingin ini langsung dilaporkan. Menurut aku ini suatu tindakan yang cukup bagus gitu dari Lesti dan juga keluarga untuk cepat segera melaporkan kejadian ini, karena kalau mungkin berlarut-larut ya tidak dilaporkan, mungkin aja bisa jadinya malah lebih bahaya daripada ini gitu. Jadi karena ini sudah membahayakan, sudah membuat sesuatu hal yang mungkin secara psikis, secara psikologis itu luar biasa damage ya, itu membuat rusak dari diri dari Lesti. Memang ini udah harus dilaporkan. Kalau sekarang ternyata sepertinya tuh dia tidak akan ada TV lagi, tampil TV lagi, karirnya selesai sampai di sini, ada kemungkinan juga gitu, karena banyak orang yang pasti akan memprotes TV-TV yang menayangkan sosok yang sudah melakukan KDRT. Dan aku baca ya di KPI itu sendiri ada pasal di mana di situ dihimbau untuk TV-TV melarang menayangkan orang-orang yang sudah melakukan KDRT gitu, entah itu dia tampil bekerja lagi di TV, terlihat di TV gitu sih. Menurut aku sih itu cukup fair ya gitu, karena ya ini sebagai efek jerak lah. Dede Lesti pokoknya dia itu kalau manggil aku tuh papa gitu ya. Ini papa akan selalu dukung, dan kita doain Dede cepat sembuh. Tak hanya Indra Bekti yang begitu kesal dengan tindakan kasar seperti KDRT. Soimah yang sangatlah dekat dengan Lesti dan sudah seperti ibu Lesti sendiri, begitu kecewa dengan perbuatan buruk Bilar yang tidak diduga-duga. Bahkan ketika ia mengungkapkan kekecewaan dirinya kepada Bilar, aktris yang akrab disapa Mae itu pun hanya memberikan muka sinisnya yang seolah tidak terima jika Lesti yang sudah dianggap anak sendiri itu disakiti oleh Bilar. Meski kecewa, namun melihat kesembuhan Lesti yang kondisinya membaik dan tengah menjalani masa pemulihan, Soimah pun juga merasa sedikit lega, bahkan mengabarkan jika kondisi Lesti aman-aman saja. Lesti baik-baik aja, alhamdulillah, di rumah. Ketemu belum, karena aku lagi di Jogja, tapi kemarin udah teleponan. Alhamdulillah kondisinya aman-aman. Sambil istirahat, sambil pemulihan, alhamdulillah. Kecewa nggak? Kecewa banget. Kecewa banget. Sama halnya dengan Siti KDI yang mengaku kaget ketika melihat banyaknya pemberitaan isu KDRT yang diterima Lesti atas perbuatan suaminya. Ya, memang Siti tidak pernah menyangka bahwa Lesti yang dikenalnya sebagai sosok ceria dan juga penuh prestasi tiba-tiba saja harus digempur dengan tindakan Bilar yang begitu menyakitkan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Meski begitu, sebelum kejadian ini terjadi, Siti pun juga membongkar sebuah fakta mengejutkan. Jika 3 bulan yang lalu, Lesti sempat curhat kepada dirinya bahwa di dalam rumah tangganya tengah terjadi masalah. Bahkan dalam ungkapan Siti, Lesti pun sempat bimbang akan rumah tangganya, di mana akan diteruskan atau tidak. Kaget ya ketika Siti dengar tentang KDRT terhadap Lesti. Itu percaya nggak percaya, karena Lesti kan salah satu adik ya, udah dianggap adik yang lumayan dekat sama Siti, jadi kayak percaya nggak percaya. Kemudian Siti coba konfirmasi sama ayahnya Lesti, dan memang ya terjadi seperti itu. Cuma memang ya nggak terlalu banyak ngomong, karena Siti juga gak mau terlalu masuk ikut campur masalah yang terjadi, karena untuk mengkonfirmasi aja bahwa yang terjadi ya seperti itu. Kayak apa jadinya, itu udah melebihi
dari binatang ya gitu loh. Jadi nggak kebayang gitu loh, kok kalau memang bener gitu kok bisa gitu kan, kok bisa melakukan hal itu yang kalau misalnya aku baru lihat di beberapa media itu sudah banyak yang mewarning, hati-hati jangan istilahnya melakukan hal-hal yang nggak baik terhadap Lesti. Banyak sekali yang ngejaga Lesti kan, banyak banget yang mencintai Lesti. Jadi kok masih bisa gitu loh, nggak tahu nanti resikonya seperti apa. Itu yang nggak terfikirkan, atau memang emosi, tapi seemosi-emosinya melihat kondisi Lesti yang badannya kecil, yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Harusnya ya itu sih aku nggak tahu itu manusia atau bukan, itu aja. Apa yang menjadi alasan kok sampai bisa mencekik, sampai diseret segala macam. Tapi ya Siti coba konfirmasi sama ayahnya, memang terjadi seperti itu, dan Siti nggak ngebayangin gitu. Siti aja ngerasa sedih, sakit, apalagi orang tuanya. Mengingat leher Lesti harus memakai gips pasca KDRT. Lantas, seperti apakah tanggapan pakar medis tentang bahayanya mencekik leher? Yang paling rawan itu di situ ada arteri ya, arteri yang cukup besar, dan juga ada syaraf yang sangat vital ya, bagus. Yang itu juga mempersarapi di bagian bawah. Nah, kalau semisalnya apakah ini bisa merusak pita suara atau tidak ya? Yang pertama sih sebetulnya yang paling akan terkena terlebih dahulu adalah ketika seseorang dicekik dari depan itu, yang pertama akan terganggu adalah saluran pernapasannya. Lantas seperti apakah pihak kepolisian yang kemarin mendatangi rumah Bilar untuk menjalani serangkaian olah TKP? Benarkah Rizky Bilar pun juga terancam 5 hingga 15 tahun penjara atas dugaan KDRT yang dilakukannya kepada Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali. Pemirsa Intens Investigasi, itulah penjelasan pihak Polda Metro Jaya di mana Rizky Bilar diduga melakukan KDRT. Seperti halnya menarik tangan, membanting, hingga mencekik leher Lesti yang mengakibatkan Lesti pun harus dilarikan ke rumah sakit. Melihat kasus KDRT ini begitu serius, pihak kepolisian pun akhirnya bergerak cepat untuk mengungkap dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar yang kini tengah menjadi perbincangan hangat. Setelah memeriksa 2 orang saksi yang tidak lain adalah asisten rumah tangga dan karyawannya, kemarin, Senin 3 Oktober 2022, polisi pun juga melakukan olah TKP, di mana dibenarkan oleh Ibu RT di lingkungan kediaman Bilar. Lantas benarkah saat polisi datang ke rumahnya, Bilar mendadak keluar dan pergi meninggalkan rumah? Pak, gimana Pak? Izin Pak. Pak, gimana Pak hasil rekonstruksinya Pak? Pak.
Pak izin Pak. Pak ada pemeriksaannya Pak olah TKP Pak. Bang sedikit dong Bang. Bang mau dikit Bang. Bu tadi gimana Bu di dalam Bu? Bu sedikit Bu. Bu ada siapa aja tadi Bu? Bu olah TKP-nya gimana Bu tadi? Aduh. Ya tadi lama juga ya TKP yang di atas ya, sama polisi juga. Tapi saya hanya mengawas, saya cuma membantu, cuma nemenin. Dan itu tadi kejadiannya kita ke TKP, ke rumahnya, kamarnya Bu Lesti. Tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya udah. Bilarnya ada Bu? Bilarnya pas saya tadi datang keluar mobil, keluar dia. Oh jadi ketika polisi masuk bilarnya keluar? Iya, pas keluar. Berarti Bilar tidak mengikuti proses olah TKP ya Bu ya? Kan sampai 2 jam di atas ngecek, jadi kan difoto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak. Kita sebagai orang tua nih posisinya melihat anaknya digituin, kita anak perempuan lagi gitu kan ya. Ya sudah sewajarnya ada perasaan sudah mungkin tidak percaya lagi ya sama suaminya, dan ini anak gue gitu kan digituin, saya udah titipin ya anak gue ke lo, tapi lo malah nggak jaga dengan baik, malah disiksa seperti sekarang ini gitu kan ya. Itu jadinya sih kalau menurut aku emang udah keputusan yang ya mungkin bisa jadi benar juga ya, karena ya aku secara pribadi juga pastinya akan merasa kesal juga ya gitu, karena anak kita digituin gitu kan ya. Ya mending ini sini saya yang rawat lagi gitu, kalau malah dilepas malah diginiin gitu loh ya. Jadi ya keputusan kalau orang tuanya seperti itu bisa jadi suatu hal yang wajar ya. Ya, saat pihak kepolisian menjalani olah TKP di rumah Bilar, kabarnya Lesti sudah pulang dari rumah sakit. Tapi memang tidak tampak di rumah tersebut. Namun Bilar justru terlihat di rumah dan tiba-tiba saja pergi keluar tanpa alasan. Meski begitu, proses hukum pun akan terus berjalan dan rencananya pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan memanggil Rizky Bilar untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis 6 Oktober mendatang. Tak hanya itu saja, dari keterangan pihak Polres Metro Jakarta Selatan, jika benar Bilar melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti, aktor sekaligus model 27 tahun itu pun akan terancam hukuman penjara 5 hingga 15 tahun penjara. Kita melakukan olah TKP hari ini ya di lokasi kejadian. Kemudian nanti hari Kamis jam 1 kita menjadwalkan untuk yang diduga melakukan tindak pidana untuk ke Polres Jakarta Selatan. Jadi untuk sementara itu kita meminta keterangan apa saja sih yang bisa kita ambil dari keterangan yang diduga tersangka. Jadi hari ini kita selaku penyidik juga ya, jadi melakukan olah TKP. Itu wajib karena apa? Itu kita mencari barang bukti yang ada di lokasi tindak pidana. Hukuman kan itu kena di Undang-Undang KDRT ya Mbak. KDRT nomor 23 tahun 2004 ya, ayat 44. Jika memang dia kekerasan fisik itu 5 tahun. Tapi jika mengakibat satu sakit berarti dia 10 tahun. Lantas, seperti apa pula mantan kekasih Lesti pedangdut Rizky 2R yang begitu prihatin ketika melihat kondisi pesakitan Lesti hingga ia dan kembarannya Rido memberikan doa kepada Lesti agar kuat untuk menghadapi masalah yang kini sedang dihadapi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Rizky Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Dikenal sebagai penyanyi dangdut yang berjuang dari nol
Dari usianya yang masih 13 tahun, perjuangan Lesti di dunia hiburan terutama dunia musik tanah air memang penuh lika-liku. Ya, Lesti merupakan gadis desa yang begitu manis dan lugu. Tiba-tiba saja menorehkan peruntungan dengan dinobatkannya sebagai juara dalam ajang pencarian bakat dangdut. Atas langkah dan prestasi pertamanya itu, Lesti pun kini menjelma menjadi seorang pedangdut handal hingga ia pun sering berduet dengan diva-diva tanah air dan juga luar negeri. Seperti halnya Krisdayanti, Rosa, hingga Siti Nurhaliza. Mengingat pedangdut kembar Rizky 2R pernah mengisi perjalanan Lesti di dunia dangdut, hingga ia pun sempat menjalin asmara selama 5 tahun, namun berujung putus. Lantas seperti apakah Rizky 2R yang melihat sang mantan yang kini tengah dirundung kemalangan hingga mendapatkan perlakuan buruk seperti KDRT dari Rizky Bilar? Pas melihat begitu ya kaget juga gitu, menyayangkan juga, apalagi pas dibenarkan adanya pembenaran dari Humas Polri itu sih. Pada dasarnya kita ya tidak setujulah dengan tindakan kekerasan gitu kan, baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga gitu. Jadi apapun itu ya bentuknya persoalannya mungkin mudah dimaafkan gitu, tapi tidak untuk bisa dilupakan, apalagi tindakan kekerasan. Dulu pas sama Eki sih memang anaknya baik, udah gitu juga lebih memendam sih. Lebih kalau memang segala sesuatu yang bisa ditahan dulu ya ditahan dulu, udah gitu pun juga kalau bisa diselesaikan dia pribadi, nggak mau tahu orang lain, dia tuh orangnya gitu, nutup dulu, mendam, udah gitu juga perasa juga sih, perasa banget, prihatin banget sih, kaget dan kaget, masa sampai segitu banget sih gitu kan. Allah ya Rabbi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.